Aku sudah rela jadi istri setia, tapi ternyata suamiku malah menusukku dari belakang. Dengan pembantuku sendiri, apa aku harus bertahan? Atau melepaskan segalanya? Namaku Nadia. Usia pernikahanku dengan Arman sudah memasuki tahun ketiga. Banyak yang bilang aku wanita beruntung punya suami tampan, pekerjaan mapan di bank, dan sebentar lagi akan dikaruniai anak pertama. Di mata orang lain, hidupku terlihat begitu sempurna. Arman selalu bersikap hangat padaku. Setiap pulang kerja, ia tak lupa membawakan buah-buahan segar atau kue favoritku. Ini untuk ibu hamil cantikku, katanya sambil tersenyum. Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuatku merasa menjadi istri paling bahagia di dunia. Karena kandunganku semakin besar, aku sering mudah lelah. Atas saran Arman, aku akhirnya setuju mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga. Biar kamu gak terlalu capek, Nat. Kamu harus jaga kesehatan untuk bayi kita, ucapnya penuh perhatian. Begitulah aku berkenalan dengan Sinta, seorang gadis muda dari desa. Saat pertama kali datang, wajahnya tampak polos, sikapnya sopan, dan tutur katanya lembut. Aku merasa cocok dengannya, bahkan aku menganggapnya seperti adik sendiri. Hari-hariku berjalan begitu tenang. Pagi hari, Sinta membantu menyiapkan sarapan. Siang hari, aku bisa beristirahat dengan tenang tanpa harus memikirkan cucian atau pekerjaan rumah. Malam hari, Arman pulang membawa senyum, dan kami bertiga makan malam bersama dengan suasana yang penuh canda. Kadang, aku suka memandangi Arman yang tertawa kecil sambil menanggapi cerita Sinta. Aku tidak pernah merasa terganggu, justru bersyukur karena suasana rumah jadi lebih hidup. Dalam hatiku, aku berkata, inilah rumah tangga yang selalu aku impikan. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan ini hanyalah permukaan, bahwa di balik senyum manis yang kulihat setiap hari sedang menunggu badai besar yang akan mengguncang seluruh hidupku. Dan tanpa kusadari, tanda-tanda kecil itu sebenarnya sudah mulai terlihat. Beberapa hari terakhir, aku sering mendapati Arman dan Sinta berkokap-kepkap lebih lama dari biasanya. Kadang di dapur, kadang di teras. Saat aku datang, keduanya langsung terdiam, seolah menyembunyikan sesuatu. Tapi aku mencoba menenangkan hati. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena sedang hamil. Batinku menepis. Suatu sore, ketika aku sedang berbaring di kamar, aku mendengar tawa kecil dari ruang tamu. Aku bangkit perlahan, melangkah mendekat. Dari balik pintu, kulihat Arman duduk di sofa sambil bercerita. Sinta duduk tak jauh darinya, menunduk dengan senyum malu-malu. Pak Arman baik sekali sama saya. Kudengar suara Sinta lirih. Arman hanya tertawa kecil, lalu menepuk bahunya. Kamu rajin, Sin. Wajar kalau saya memperlakukan kamu dengan baik. Aku terdiam. Hatiku terasa hangat, sekaligus aneh, bahagia, karena suamiku ternyata begitu dermawan. Tapi entah kenapa, ada rasa asing yang menusuk perlahan. Malam harinya, aku mencoba menyinggung hal itu pada Arman. Mas, aku lihat kamu sering ngobrol sama Sinta. Seneng ya? Ada teman cerita baru? Tanyaku sambil tersenyum. Arman menatapku sebentar, lalu mengangguk. Iya, Nat. Dia kan masih muda. Kasihan kalau jauh dari keluarganya. Jadi saya sekadar ngobrol, biar dia betah kerja di sini. Jawaban itu terdengar masuk akal. Aku pun menunduk, menahan rasa tak nyaman yang sulit kujelaskan. Mungkin benar, aku hanya terlalu peka. Namun, malam itu sebelum tidur, aku memperhatikan sesuatu yang membuatku gelisah. Di atas meja kerja Arman, ada sebuah kantong belanja kecil berisi pakaian wanita. Aku sempat mengira itu untukku, tapi ukurannya jelas bukan. Saat kutanya, Arman menjawab singkat, "Itu buat kamu. Nanti aja kamu coba."
Aku mengangguk, mencoba percaya, tapi jauh di lubuk hati muncul pertanyaan yang tidak bisa aku hentikan. Benarkah itu untukku? Aku menutup mata dengan gelisah. Dan di saat itulah aku mulai sadar kebahagiaanku mungkin tidak akan bertahan lama. Aku melangkah pelan ke dapur. Lampu ruang tamu masih menyala. Padahal sudah lewat tengah malam. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara percakapan. Hatiku berdebar aneh. Aku mendekat dan kulihat Arman sedang duduk di kursi, ditemani Sinta. Mereka tampak serius berbincang. Lalu tiba-tiba terdengar tawa kecil keluar dari mulut mereka. Aku berdiri kaku. Mengapa Arman memilih duduk dengan pembantu di tengah malam? Sementara istrinya ada di kamar, aku menelan ludah, berusaha menenangkan hati. Aku kembali dulu ke kamar. "Mas," ucapku lirih sambil tersenyum. Seakan tidak melihat apapun, Arman sedikit terkejut, lalu tergesa menjawab, "Iya, Nat, aku hanya ngobrol sebentar sama Sinta. Dia katanya susah tidur." Aku mengangguk, meski hatiku terasa perih. Saat melangkah kembali ke kamar, ada rasa dingin yang menjalari tubuhku. Seakan aku mulai kehilangan sesuatu yang penting perhatian suamiku sendiri. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi semakin lama, aku menyadari ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Arman lebih sering pulang larut. Bahkan ketika sudah di rumah, ia sibuk dengan ponselnya. Jika kutanya, jawabannya selalu sama, urusan kerja. Namun, ada hal yang membuat hatiku semakin goyah. Sinta terlihat mengenakan sandal baru yang cantik, padahal aku tidak pernah membelikannya. Lalu suatu siang, aku menemukan sebuah parfum wanita di kamar mandi. Aroma yang sama sekali tidak pernah kupakai. Aku bertanya pada Sinta, "Parfum siapa ini, Sin?" Sinta tersenyum tipis, lalu menjawab, "Itu punya Bu Nadia kali. Saya cuma taruh di sini." Jawaban itu terdengar aneh, tapi aku memilih diam. Aku berusaha menutup mata, menutup telinga, menenangkan hati. Tapi semakin aku menolak kenyataan, semakin jelas tanda-tanda itu menunjukkan sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Tapi firasatku berkata, rumah tanggaku tidak lagi sekuat dulu. Dan firasat itu terbukti pada suatu sore yang tak pernah bisa kulupakan. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari pengajian. Begitu membuka pintu rumah, suasana terasa berbeda. Sepi, hanya terdengar suara bisikan samar dari ruang tamu. Aku melangkah perlahan. Rasa penasaranku bercampur dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Dari celah pintu, kulihat pemandangan yang membuat nafasku tercekat. Arman duduk begitu dekat dengan Sinta, hampir menempel. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi kalung emas yang berkilau. "Mas, ini terlalu mahal," kudengar Sinta berkata dengan suara lirih. Wajahnya tampak ragu. "Anggap saja hadiah, kamu pantas menerimanya," jawab Arman pelan sambil menatapnya penuh arti. Aku berdiri kaku. Dunia seperti berhenti berputar. Kalung emas, hadiah yang seharusnya menjadi simbol cinta seorang suami kepada istrinya, kini diberikan pada orang lain, kepada pembantu yang kuanggap seperti adik sendiri. Ingin rasanya aku masuk dan bertanya, "Mengapa Mas melakukan ini?" Tapi bibirku terkunci. Kakiku seakan terpaku di lantai. Yang bisa kulakukan hanya menahan air mata agar tidak jatuh. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan hati yang remuk di sana. Aku duduk termenung sambil memeluk perutku yang semakin membesar. Apakah aku sudah tidak cukup lagi untuknya? Apakah kehadiran bayi ini justru membuat Arman mencari kebahagiaan di luar diriku? Malamnya, aku mencoba berbicara. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering sibuk, ya? Ada yang berubah?" tanyaku dengan suara hati-hati. Arman hanya tersenyum tipis. "Kamu terlalu banyak pikiran, Nat. Fokus saja sama kesehatan kamu."
Jangan khawatir macam-macam. Jawaban itu terdengar menenangkan, tapi justru semakin menegaskan keraguanku. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan Arman dariku. Dan malam itu aku sadar, badai yang kutakuti benar-benar sedang mendekat. Namun aku tidak pernah menyangka badai itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Siang hari, aku pulang lebih awal dari toko kecilku karena merasa lelah. Aku membuka pintu rumah perlahan, berharap bisa beristirahat di kamar. Tapi langkahku terhenti ketika ku dengar suara lirih dari ruang tamu. Aku mendekat dengan hati-hati. Dari celah pintu, kulihat Arman duduk di sofa dan Sinta bersandar di bahunya. Arman menatapnya dengan lembut. Sesuatu yang dulu selalu kulihat hanya untukku. Tanganku gemetar, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bagaimana mungkin suamiku sendiri di depan mataku bersama orang yang selama ini kuanggap seperti keluarga? Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan lenyap. Aku ingin masuk dan mengusirnya, tapi kakiku begitu lemah. Yang bisa kulakukan hanya berdiri, menatap kenyataan pahit yang menghancurkan hatiku. "Mas, kalau Bu Nadia tahu gimana?" Suara Sinta terdengar ragu. Arman menghela napas, lalu berkata lirih, "Dia nggak akan tahu. Lagi pula, kamu sudah jadi bagian penting buat saya." Kata-kata itu menusuk jantungku. Bagian penting? Bukankah aku istrinya yang sah? Bukankah aku yang mengandung anaknya? Bukankah aku yang setiap hari berdoa untuk kebahagiaannya? Aku mundur perlahan, masuk ke kamar dengan dada sesak. Kupeluk erat perutku sambil berbisik lirih, "Nak, maafkan ibu. Ayahmu sudah berubah. Sejak hari itu, aku tidak lagi bisa membohongi diriku sendiri. Arman telah memilih jalan yang berbeda dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupku." Namun, di tengah rasa hancur itu, sebuah tekad perlahan tumbuh dalam diriku. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan wajah basah oleh air mata. Aku menatap pantulan diriku di cermin seorang istri yang sedang hamil. Tampak lelah, tapi masih berusaha tersenyum untuk menyembunyikan luka. Apakah aku harus diam? Apakah aku harus membiarkan rumah tanggaku direbut oleh orang yang seharusnya kujaga sebagai adik sendiri? Tidak, aku tidak boleh kalah. Demi anakku, demi statusku sebagai istri sah, aku harus mempertahankan rumah ini. Keesokan paginya, aku mencoba bicara baik-baik dengan Arman. "Mas, aku merasa akhir-akhir ini ada jarak di antara kita. Aku ingin kita kembali seperti dulu," kataku dengan suara bergetar. Arman tersenyum samar, lalu mengusap pundakku. "Kamu terlalu banyak berpikir, Nat. Jangan cemaskan apapun. Fokus saja sama kandungan kamu." Jawaban itu terdengar manis, tapi justru membuatku semakin sakit. Senyumnya kini terasa asing, seolah ada dinding tinggi yang memisahkan kami. Siang harinya, aku memberanikan diri bicara pada Sinta. "Sin, aku percaya kamu sudah kuanggap keluarga. Tolong jangan pernah hianati aku," ucapku dengan nada lembut. Sinta hanya menunduk, lalu tersenyum tipis. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Tapi dalam tatapannya, aku merasakan sesuatu yang dingin. Seakan ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Hari-hariku setelah itu penuh dengan kegelisahan. Aku berusaha tetap menjalani peranku sebagai istri dan calon ibu. Tapi di balik senyum yang kutampilkan, hatiku terus diliputi ketakutan. Namun aku tahu, semakin aku berusaha menutup mata, semakin besar luka ini akan menganga. Aku harus menyiapkan diriku menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Dan ketika malam berikutnya tiba, aku akhirnya menyaksikan sesuatu yang membuat hatiku benar-benar runtuh. Aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat berjalan melewati ruang tengah, aku melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Penasaran, aku melangkah pelan. Namun apa yang kulihat dari celah pintu itu
membuat nafasku terhenti. Arman, suamiku, Sinta, pembantu yang selama ini kuanggap seperti adik sendiri. Mereka berbaring di ranjangku ranjang yang seharusnya menjadi tempat suci bagi cinta seorang suami dan istri. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar hebat, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suara hatiku berteriak, "Mengapa Mas tega? Mengapa di tempat ini, di ruang yang seharusnya hanya milik kita berdua?" Aku mendorong pintu dengan tangan bergetar. "Mas, apa yang kamu lakukan?" Suaraku pecah di udara, lirih tapi penuh luka. Arman tersentak, bangkit dengan wajah panik. Sinta buru-buru menunduk, menyembunyikan wajahnya. "Nat, ini gak seperti yang kamu lihat," kata Arman terbata. Suaranya terdengar gugup. Aku menatapnya dengan mata yang basah. Lalu seperti apa? Apa yang harus kulihat selain kenyataan ini? Suaraku pecah, setengah berbisik, setengah menangis. Hening menyelimuti kamar, hanya suara isakanku yang terdengar. Aku berharap Arman menyesal, meminta maaf, memelukku, mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahan sesaat. Tapi yang kudengar justru kata-kata yang menusak lebih dalam. "Nad, kamu jangan bikin keributan, kamu lagi hamil. Jangan sampai stres. Saya cuma butuh teman," ucapnya pelan, tapi dingin. Hatiku hancur seketika. Butuh teman? Apakah aku istri sahnya? Tidak cukup? Aku mundur dengan langkah gontai sambil memeluk perutku yang bergetar karena tangis. Malam itu, aku merasa bukan hanya sebagai istri yang dikhianati, tapi juga sebagai wanita yang kehilangan tempatnya di hati suami sendiri. Dan aku tahu, mulai saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun aku tetap mencoba bertahan, berharap masih ada sedikit ruang di hati Arman untukku dan anak yang kukandung. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, aku memberanikan diri bicara dengan hati-hati. "Mas, aku mohon, jangan ulangi lagi. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Demi rumah tangga kita, demi bayi kita." Aku menatapnya dengan penuh harap, menunggu jawaban yang bisa menenangkan luka di hatiku. Tapi Arman hanya terdiam sebentar, lalu menatapku dengan tatapan yang asing. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini berubah dingin. Seakan aku bukan lagi istrinya. "Nat, jangan ganggu saya dengan omongan seperti ini. Kalau kamu terus ribut soal Sinta, lebih baik kita pisah saja," katanya datar. Aku terhenyak. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar dadaku. "Pisah?" Kata itu begitu mudah keluar dari mulutnya, seakan pernikahan yang kami jalani bertahan-tahan tak ada artinya lagi. "Mas, jangan bilang begitu. Aku masih istrimu. Aku sedang mengandung anakmu." Suaraku pecah, bergetar menahan tangis. Tapi Arman justru menghela napas panjang. "Kalau kamu gak bisa terima Sinta di rumah ini, berarti kamu yang harus pergi. Saya gak mau kehilangan dia." Aku terdiam. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Suami yang dulu kucintai, yang pernah bersumpah setia di depan Tuhan dan keluarga, kini lebih memilih seorang pembantu daripada istri sah yang sedang mengandung anaknya. Aku masuk ke kamar dengan langkah gontai, lalu duduk di lantai sambil memeluk perutku erat-erat. Air mataku jatuh, membasahi kedua tanganku. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa mempertahankan rumah tangga ini jika orang yang seharusnya menjagaku justru mengusirku? Malam itu, aku sadar aku sudah tidak punya banyak pilihan. Aku harus memilih, bertahan dalam luka yang semakin dalam, atau bangkit dengan keberanian terakhir yang kumiliki. Dan malam itu, sambil terisak, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak boleh kalah. Aku menatap perutku yang mulai membesar. "Nak, Ibu akan melindungi kamu. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh lahir di tengah rumah tangga yang penuh dengan pengkhianatan." Air mataku mengalir, tapi kali ini
Bukan hanya karena sedih, ada kekuatan baru yang muncul bersama setiap tetesnya. Keesokan harinya, aku mulai berubah. Aku tidak lagi menegur Arman saat ia pulang larut. Aku tidak lagi menatap tajam pada Sinta saat ia berjalan melewatiku dengan senyum samar. Aku belajar menutup mulut, tapi membuka mata lebih lebar. Aku mengamati, aku mendengar, aku mencatat. Setiap percakapan lirih, setiap hadiah yang disembunyikan, setiap tatapan yang mereka pikir tak ada yang melihat, semua ku simpan dalam ingatanku. Aku sadar, aku tidak bisa hanya menangis. Aku harus punya cara untuk mempertahankan hakku sebagai istri sah dan melindungi anakku dari kehidupan rumah tangga yang rapuh. Beberapa kali aku mencoba bicara dengan keluarga Arman, tapi jawaban yang kudapat membuat hatiku semakin perih. "Mungkin kamu kurang perhatian sama suami," kata mertuaku dengan nada menyalahkan. Aku hanya bisa terdiam, tidak ada yang berdiri di pihakku. Namun, aku tidak menyerah. Diam-diam, aku mulai mengumpulkan bukti. Namun aku tidak menyerah. Diam-diam, aku mulai mengumpulkan bukti, foto-foto, percakapan, bahkan kesaksian tetangga yang tanpa sengaja melihat Arman dan Sinta berjalan berdua di malam hari. Semua kusimpan rapi. Malam-malamku tetap penuh dengan tangis. Tapi di balik itu, ada doa yang tidak pernah putus. Aku berdoa agar diberi kekuatan. Aku berdoa agar anakku lahir dengan selamat. Dan aku berdoa agar suatu hari nanti kebenaran bisa terbuka tanpa perlu aku mengucapkan sepatah kata pun. Karena aku tahu, meski saat ini aku sendirian, aku masih punya senjata terakhir. Kebenaran itu sendiri. Dan hari itu akhirnya tiba, saat kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Pagi itu, rumah dipenuhi keluarga besar karena ulang tahun mertuaku. Semua orang hadir, kakak ipar, adik ipar, bahkan tetangga dekat ikut datang. Suasana meriah, tapi di dalam hatiku ada badai yang bergejolak. Aku melihat Sinta mondar-mondir di dapur dengan gaun baru yang mencolok. Sesuatu yang jealous, bukan dari gajinya. Aku melihat tatapan Arman padanya. Tatapan yang seharusnya hanya dimiliki seorang suami untuk istrinya. Aku tidak tahan lagi. Inilah saatnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap semua yang hadir dengan air mata yang nyaris jatuh. "Mohon maaf, aku ingin bicara sebentar." Suaraku bergetar, tapi cukup lantang untuk menarik perhatian. Semua orang menoleh, termasuk Arman yang tampak kaget dan Sinta yang langsung pucat. Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkan beberapa lembar foto yang sudah kusiapkan. Foto Arman dan Sinta bergandengan tangan di jalan. Mereka makan malam berdua di sebuah kafe. Bahkan saat Arman membelikan perhiasan untuknya. Aku sudah diam terlalu lama. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Suamiku, Arman, lelaki yang selama ini kupanggil imamku, ternyata menjalin hubungan dengan pembantu yang tinggal di rumah ini. Suasana langsung gempar. Ada yang terkejut, ada yang menutup mulut, ada pula yang menggeleng tak percaya. Arman langsung maju mendekat, wajahnya memerah. "Nat, cukup, jangan bikin malu saya di depan keluarga." Aku menatapnya dengan mata yang penuh luka, tapi juga keberanian. "Malukah, Mas? Atau takut karena rahasiamu terbongkar?" Aku sudah bertahan. Aku sudah mencoba menutup mata. Tapi sampai kapan? Sampai anakku lahir dan dia harus hidup dalam rumah tangga yang penuh kebohongan. Sinta menunduk. Tangannya gemetar. Beberapa keluarga mulai berbisik-bisik. Bahkan mertuaku terlihat terkejut. Tak mampu berkata-kata. Air mataku jatuh. Tapi aku tersenyum pahit. Hari ini, aku hanya ingin semua tahu. Aku tidak lagi berjuang sendirian. Biarlah kebenaran ini menjadi saksi bahwa aku pernah berusaha mempertahankan rumah tangga yang hampir hancur. Ruang tamu itu hening. Lalu, suara-suara lirih mulai terdengar.
Dan di tengah keheningan itu, aku tahu aku sudah menyalakan api yang tidak bisa dipadamkan lagi. Arman menatapku dengan wajah tegang, sementara keluarga besarnya mulai saling berbisik. Aku bisa jelaskan. Suara Arman terdengar gemetar, seakan ia berusaha merangkai alasan. Namun, sebelum ia sempat bicara lebih jauh, ibu mertuaku berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Arman, bagaimana mungkin kau tega melakukan ini? Selama ini, Nadia sudah berjuang, merawat rumahmu, anakmu, bahkan melayani orang tuamu. Lalu ini balasanmu?" Arman terdiam, suaranya tercekat, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Sementara Sinta berlutut, air matanya jatuh deras. "Bu, maafkan saya hilaf." Aku hanya memandang mereka. Ada rasa sakit, tapi juga sebuah kelegaan. Akhirnya, semuanya terbongkar. Aku tidak perlu lagi memikul beban rahasia sendirian. Aku menarik napas panjang lalu berkata, "Aku tidak berdiri di sini untuk mencari belas kasihan. Aku hanya ingin menghentikan semua kebohongan ini. Aku ingin anakku tumbuh tanpa harus hidup dalam beang-beang pengkhianatan." Kata-kataku membuat semua orang terdiam. Arman menunduk dalam, sementara beberapa anggota keluarga menepuk pundakku, memberi dukungan. Dalam hati aku tahu, inilah persimpangan hidupku, bertahan dalam rumah yang retak, atau pergi membawa harga diriku. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi sendirian. Ada keluarga besar yang kini tahu kebenaran. Ada anak yang harus kulindungi, dan ada diriku sendiri yang akhirnya berani bicara. Aku menatap Arman untuk terakhir kalinya hari itu. "Mas, aku sudah memilih. Mulai hari ini, aku akan melanjutkan hidupku tanpa kebohongan. Jika Mas ingin tetap bersama Sinta, lakukanlah. Tapi jangan pernah berharap aku akan menutup mata lagi." Arman tertunduk, wajahnya basah oleh air mata yang akhirnya jatuh. Dan aku pun melangkah pergi meninggalkan ruangan dengan hati yang masih luka, tapi lebih ringan dari sebelumnya, karena akhirnya aku sudah mengambil keputusan yang akan menentukan hidupku. Langkah kakiku terasa berat saat meninggalkan rumah itu, tapi di setiap hentakan ada beban yang ikut terangkat dari dadaku. Aku menatap langit malam yang tenang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Aku memang kehilangan suami yang dulu ku cinta, tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keberanian untuk memilih diriku sendiri. Hari-hari berikutnya tak mudah. Ada bisik-bisik tetangga, ada tatapan iba, ada juga rasa sepi yang menghantam ketika aku membuka mata setiap pagi. Namun setiap kali aku meraba perutku, merasakan gerakan kecil dari bayi dalam kandungan, aku tersenyum. Aku tidak sendiri. Aku punya alasan kuat untuk terus berdiri. Keluarga besarku pun memberi dukungan. Ibuku sering datang, memelukku, dan berkata, "Nak, air mata memang pahit, tapi darinya lahir kekuatan yang tak pernah kita duga." Kata-kata itu menjadi penguat dalam setiap langkahku. Sementara itu, kabar tentang Arman dan Sinta tersebar luas. Aku mendengar hubungan mereka tak lagi seindah dulu. Masalah demi masalah datang. Hingga akhirnya, mereka hidup dalam beang-beang rasa bersalah yang tak bisa mereka hapus. Dan aku tidak lagi peduli. Aku lebih memilih fokus pada kebahagiaanku sendiri. Aku kembali menekuni pekerjaanku. Perlahan membangun kemandirian. Setiap malam, aku menulis doa-doa panjang, memohon agar anakku lahir dalam kebahagiaan, bukan dalam luka. Sampai akhirnya hari itu tiba. Aku menggenggam erat tangan ibuku di ruang bersalin. Ketika tangisan pertama bayiku pecah memenuhi ruangan, air mataku jatuh bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak terbendung. "Selamat datang, Nak. Kau adalah alasan terbesarku untuk kuat." Aku mencium keningnya.
lembut. Di detik itu aku tahu, luka yang kualami hanyalah awal dari perjalanan baru yang lebih indah. Kini, ketika aku menatap wajah mungil anakku, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari keberanian kita memilih jalan hidup sendiri. Aku mungkin pernah dikhianati, tapi aku tidak hancur. Justru dari pengkhianatan itulah aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta pada diriku sendiri dan pada anugerah kecil yang kini berada di pelukanku. Dan aku bersyukur karena akhirnya aku bisa berkata dengan penuh keyakinan, aku memang istri yang dikhianati, tapi aku juga ibu yang kuat dan perempuan yang berhasil menemukan kembali arti bahagia.